Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aljina Kalista Fasabila. Saya dari kelas 12 IS2. Saya adalah perwakilan untuk mempresentasikan tugas seni budaya yang membahas tentang gerak tari kreasi. Kelompok saya beranggotakan Desti Amalia dan Afrah. Gerak tari kreasi adalah gerakan tari yang diberikan inovasi berupa gerakan-gerakan baru dan alat musik pengiringnya juga berupa alat musik yang lebih modern. Nah, pengelompokannya, jenis tari menurut pola gerakannya diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional terbagi lagi menjadi ke dalam dua bagian, yaitu tari tradisional rakyat serta tari klasik. Sedangkan tari kreasi dapat diklasifikasikan menjadi ke dalam dua kelompok besar, yakni tari kreasi yang gerakannya berangkat dari nilai tradisi dan tari kreasi yang gerakannya lepas dari nilai tradisi. Sebagai contohnya nih adalah tari merak karya Raden Cici Sumantri. Ide gerak merak tersebut diciptakan oleh sang koreografer yang mengembangkan gerak tari dari gerak tradisional yang berkembang dari daerah Jawa Barat. Pengelompokan gerak tari dibagi menjadi dua bagian, yakni gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni pengertiannya adalah bentuk gerak yang hanya mementingkan bentuk artistik atau kebutuhan keindahan dari gerak saja. Ciri-cirinya adalah gerakan yang lemah gemulai, tidak ada artinya, dan bisa dilakukan dengan gerakan tangan, kepala, kaki, bahkan seluruh anggota badan. Sedangkan gerak maknawi adalah gerak yang mempunyai makna atau maksud tertentu. Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna dalam pengolahannya mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu. Namun, di samping keindahan gerak maknawi itu juga disebut sebagai gerak gestur atau gerak yang bersifat imitatif atau meniru. Beberapa contoh gerak maknawi dalam tari Nusantara antara lain adalah gerak tari ulap-ulap. Ulap-ulap adalah gerakan tari dengan posisi tangan seperti menggerayung dengan posisi pergelangan tangan ditekuk dan posisi ibu jari berdiri terletak lurus pada dahi seperti gerakan hormat. Sebelum melangkah pada tahap yang berikutnya, yaitu mengolah gerak, maka perlu diingat kembali mengenai masalah unsur gerak dalam seni tari, yakni unsur tenaga, unsur waktu, dan unsur ruang. Yang pertama ada unsur tenaga. Unsur tenaga adalah sebuah penyajian dari gerakan tari dengan terkait masalah dari penggunaan tenaga si penari atau pelaku seni. Lalu yang kedua adalah unsur penggunaan waktu dalam gerak tari yang berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. Maksudnya unsur waktu yang terkait adalah dengan hal ritme atau irama gerak yang dibawakan sekaligus mampu memberikan nafas pada tarian sehingga tarian tampak lebih hidup dan lebih dinamis. Yang terakhir ada unsur ruang. Unsur ruang tersebut pada umumnya dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu sebagai tempat pementasan dan ruang yang diciptakan oleh seorang penari. Nah, dalam mengembangkan suatu gerak tari, maka agar mudah dilakukan, kita biasanya melakukan dengan cara yang simpel dan sederhana. Salah satunya yaitu dengan cara mengelola gerak berdasarkan pola hitungan. Nah, biasanya nih, pola hitungan dalam suatu rangkaian gerak pokok ataupun peralihan adalah 1x8. Selain itu, kita bisa mengolah gerak tari dari unsur gerak tangan, kepala, kaki, dan badan. Dalam sebuah tarian utuh, gerak tari dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni gerak pokok dan gerak peralihan. Sedangkan gerak peralihan merupakan variasi gerakan yang terdapat dalam sebuah tarian yang terbentuk. Variasi geraknya dapat mempunyai kesamaan desain gerak dengan beberapa gerak lain dalam satu penyajian tari secara utuh. Berdasarkan jenis serta fungsi gerak tari tersebut, gerak pokok merupakan gerak yang mempunyai tingkat variasi gerak yang berbeda dari gerak yang satu ke gerak yang lain. Contohnya dalam satu tarian terdapat 10 gerak tari, dari 10 gerak tari tersebut terdapat beberapa gerak pokok serta peralihan. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya tampilkan. Jika ada salah atau kurangnya kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.